Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok demokrasi akan mempresentasikan tentang demokrasi yang akan dibacakan oleh Sri Pusparini. Pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berawal dari bahasa Yunani, yakni demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan ini mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Peran serta itu bisa diwakilkan atau secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Setiap ahli memiliki penafsiran tersendiri terhadap demokrasi meskipun bermuara pada tujuan yang sama. Sejarah demokrasi. Sistem demokrasi mulai diterapkan sejak zaman Yunani kuno. Dengan sistem ini, maka rakyat bisa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, menyangkut keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan para rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Tentunya dengan cakupan wilayah sangat luas, dengan jumlah penduduk hingga 250 juta. Sistem tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan, sehingga rakyat tidak mungkin lagi secara langsung terlibat dalam setiap keputusan pemerintah. Oleh karena itu, terbentuklah seperti sekarang, dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat. Kondisi itu memunculkan istilah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin di era pemerintahan Soekarno, sedangkan demokrasi Pancasila diusung pada masa pemerintahan Soeharto. Hingga era reformasi, negara kita masih menganut sistem demokrasi Pancasila. Sejarah singkat demokrasi ini harus dipahami setiap warga negara. Namun pada masa reformasi ini, Indonesia mulai mengarah pada arti demokrasi yang sebenarnya, karena sudah bisa melangsungkan pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah secara langsung. Perubahan status wilayah dan pemekaran daerah juga diberikan pemerintah pusat, demi menjawab seluruh keinginan dan aspirasi rakyat. Sistem pemerintahan yang semakin adil bisa dirasakan setelah penerapan demokrasi sekarang ini. Rakyat berperan aktif dalam memilih wakil dan para pemimpinnya secara leluasa. Harapannya keadilan dan kesejahteraan bisa dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia. Prinsip demokrasi. 1. Negara berlandaskan konstitusi. 2. Peradilan tak memihak konstitusi. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. 4. Pergantian pemerintah secara berskala. 5. Penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. 6. Jaminan atas hak asasi manusia. 7. Kebebasan pers. Ciri-ciri demokrasi. 1. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Menetapkan ciri konstitusional. 3. Mempunyai perwakilan rakyat. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. 5. Terdapat sistem kepartaian. Macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi bisa dilihat dari fokus perhatiannya dan penyaluran kehendak rakyatnya. 1. Ada model demokrasi berdasarkan fokus perhatian. 1. Demokrasi formal. Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan ekonomi sedikitpun dan sangat fokus di sektor politik. 2. Demokrasi material. Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan politik sedikitpun dan sangat fokus pada bidang ekonomi. Ketiga, demokrasi gabungan. Sistem tersebut adalah kolaborasi antara demokrasi material dan demokrasi formal. Yang kedua, ada model demokrasi berlandaskan pada penyaluran kehendak rakyat. 1.
Demokrasi langsung. Sistem pemerintahan ini melibatkan rakyat secara langsung, khususnya dalam pengambilan keputusan seperti pemilihan umum, pemilu. 2. Demokrasi tidak langsung. Sistem pemerintahan ini tidak melibatkan warga negaranya secara langsung di setiap pengambilan keputusan. Sebagai contoh, keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat, DPR, DPD, dan DPRD. Contoh negara demokrasi. Selain Indonesia, banyak juga negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, yaitu seperti India, Amerika Serikat, Brazil, Pakistan, Nigeria, dan negara-negara lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.